dorongan Roh Kudus. Maka menafsir Alkitab ini juga butuh pimpinan Roh Kudus. Maka hanya mereka yang memiliki Roh Kudus yang bisa tafsir Alkitab. Maka ilegal dan tidak sah, melanggar prinsip kalau orang-orang Islam ini ribut tentang Alkitab. Anda harus tahu dulu Roh Kudus itu apa, ya. Roh Kudus itu apa, itu barang. Yang selama ini kalian anggap jadi Roh Kudus itu siapa? Itu roh setan yang kalian kuduskan. Padahal aslinya setan. Tritunggal tidak punya Roh Kudus, boro-boro punya Roh Kudus, bau-bau Roh Kudus saja enggak. Tritunggal itu siapa aja, Pak? Tritunggal itu Katolik, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Mormon, dan Advent. Itulah Tritunggal. 2000 tahun ya penyesatan itu ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah cuplikan video ya dari pendeta MYM, yang mana pada akhir-akhir ini pendeta MYM ini sering hadir di YouTube ya untuk mencoba membendung debater-debater Muslim, khususnya yang mengkoreksi tentang ajaran Bible ya. Nah, di dalam cuplikan video ini pendeta MYM ini membuat suatu pernyataan, yaitu perihal orang yang bisa mengerti Bible itu adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, dengan pernyataan ini tentu kita akan mempertanyakan ya, seperti apa orang yang dipenuhi Roh Kudus supaya bisa mengerti Bible tersebut. Nah, kemudian pernyataannya tersebut justru itu dipatahkan langsung oleh seorang pendeta juga, yaitu pendeta Hendry Tandianta ya, yang mana pendeta ini mengatakan bahwa Tritunggal itu tidak mempunyai Roh Kudus. Nah, jadi antara pernyataan pendeta MYM dengan apa yang dikatakan oleh pendeta Hendry Tandianta ini bertolak belakang ya, padahal keduanya adalah sesama Kristen. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan saksikan bersama ya. Dan setelah itu saya akan coba memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh pendeta MYM ini. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang masih setia mendukung channel ini, dan yang baru bergabung jangan lupa juga dengan subscribe, like, serta share-nya. Dan tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Alkitab hanya bisa ditafsir oleh mereka yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Orang Islam punya Roh Kudus enggak? Enggak ada. Zuma punya Roh Kudus enggak? Enggak ada. Nandar punya enggak? Yahya Waloni punya enggak? Itu siapa namanya itu yang besar itu, Ustadz, saya tantang debat enggak ditanggapi. Ustadz Abdul Somad punya Roh Kudus enggak? Enggak punya. Kalau begitu mereka enggak bisa menafsir Alkitab. Karena menafsir Alkitab ini perlu tuntunan Roh Kudus. Sama baca lagi ini ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang, yang saya keliru. Yang 2 Petrus tadi.
pasal 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi tidak boleh tafsir menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi seluruh yang tertulis dalam Alkitab ini ditulis berdasarkan dorongan Roh Kudus. Maka menafsir Alkitab ini juga butuh pimpinan Roh Kudus. Nah, orang Islam punya Roh Kudus enggak? Enggak punya. Maka mereka tidak punya hak menafsir Alkitab. Karena tak mungkin dituntun Roh Kudus. Alkitab adalah hasil daripada Roh Kudus. Ilham daripada Roh Kudus. Maka hanya mereka yang memiliki Roh Kudus yang bisa tafsir Alkitab. Maka ilegal dan tidak sah, melanggar prinsip kalau orang-orang Islam ini ribut tentang Alkitab. Sedangkan kita tidak pernah ribut tentang Quran. Kalau kita ribut tentang Quran, tentang iman mereka, tentang Nabi mereka, saya langsung dipenjara. Kemarin dalam debat dengan Suma, saya tidak menghina kitab mereka, saya tidak menghujat Nabi mereka, saya hanya fokus menanggapi argumentasi daripada Suma. Ya. Tapi mereka boleh bebas, ya. Bebas untuk berbicara apapun tentang Alkitab, tentang iman Kristen. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kok bisa ya seseorang yang katanya bergelar doktor teologi dan juga seorang pendeta ya membuat suatu pernyataan yang sebenarnya itu sangat tidak logis ya untuk bisa dipahami oleh semua orang. Dan pernyataan tersebut tidak lebih hanya sebagai dogma ya, sesuatu yang belum bisa dibuktikan kebenarannya, karena tadi dia mengatakan bahwa untuk bisa mengerti Bible itu harus disertai Roh Kudus. Nah, di sini akan banyak menimbulkan pertanyaan bagi kita orang-orang yang selalu kritis dan berakal sehat ya. Nah, karena orang yang disertai Roh Kudus itu tidak dapat dibuktikan secara ilmiah ataupun secara alkitabiah. Itu yang pertama. Nah, kemudian dia juga mengatakan bahwa Bible tersebut adalah Alkitab. Sementara Alkitab itu adalah nama lain dari kitab suci Al-Quran ya. Karena itu langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga menyinggung beberapa orang ustadz kita dan terutama di sini para debater muslim kita ya yang seringkali beradu argumen dengan pihak Kristen tentang membahas konsep teologi ketuhanan ya. Nah, di sini si pendeta MYM ini tidak mengerti apa itu yang disebut roh, kemudian juga Roh Kudus, sehingga dia tidak dapat menjelaskan dengan baik ya apa itu roh tersebut. Nah, kalau kita di umat muslim sudah sangat jelas bahwa kita semua manusia itu mempunyai roh Allah ya. Artinya bukan kita adalah Allah, tetapi roh itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada setiap makhluk hidup untuk memberikan kehidupan kepada makhluk tersebut. Nah, kemudian Roh Kudus seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang sudah sangat jelas itu merujuk kepada malaikat ya. Nah, disinilah pendeta EMM ini asal bicara ya, mengklaim bahwa orang Kristen itu baru bisa mengerti Bible itu kalau disertai Roh Kudus. Sementara untuk pembuktiannya itu tidak bisa ya, sehingga apa yang disampaikannya itu terkesan sekali hanyalah asumsi atau dogma ya, pernyataan yang belum dapat diterima serta dibuktikan. Nah, bagaimana pula pendapat dari seorang pendeta lainnya, yaitu pendeta Henry Tandianta perihal pernyataan pendeta MAM ini tentang Roh Kudus ya, yang diklaim oleh
Pendeta M.I.E. Merusan. Kita akan simak bersama. Tritunggal mustahil punya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Tritunggal itu mustahil punya Roh Kudus ya. Karena ada yang mengklaim begini nih, Tritunggal itu juga punya Roh Kudus gitu ya. Ya, kalau di luar Kristen itu nggak ada Roh Kudus, tapi kalau Tritunggal itu punya Roh Kudus gitu. Ya, jangan main klaim. Kita lihat apa kata Alkitab ya. Yang pertama, Anda harus tahu dulu Roh Kudus itu apa ya. Roh Kudus itu apa itu barang. Ya, barangnya apa itu Roh Kudus itu ya. Lukas 3 ayat 22 ya. Ketika Yesus dibaptis, maka ada nampak Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Lukas 3 ayat 22. Tetapi di Matius 3 ayat 16 disebut Roh Allah seperti burung merpati. Loh, berarti Roh Kudus itu Roh Allah dong. Betul, saya ulang, waktu Yesus dibaptis gitu, di dalam Lukas 3 ayat 22 disebut Roh Allah dalam rupa burung merpati. Di dalam Matius 3 ayat 16 waktu Yesus dibaptis ada Roh Allah ya, seperti burung merpati. Berarti Roh Kudus adalah Roh Allah. Pertanyaannya, orang Tritunggal Allahnya siapa? Jujur, Allah kami Bapa, Pak. Pertanyaannya, Bapa punya roh nggak? Roh Bapa gitu ada nggak? Nggak ada, Pak. Nah, berarti Tritunggal mustahil punya Allah. Karena Allahmu Bapa, sementara Bapa itu bukan roh dan Bapa tidak punya roh. Tidak pernah ada di Alkitab ada roh Bapa, itu nggak ada. Yang ada apa? Roh Bapaku, roh Bapamu, artinya roh Allah. Kalau roh Bapa itu nggak ada. Ya, kalau Bapaku, Bapamu itu artinya kan Allah itu. Yesus ya pernah ngomong roh Bapaku artinya roh Allah. Ya, bukan roh Bapa yang kalian sembah itu. Ya, langsung nancep Pak ya. Jadi Tritunggal tidak mungkin punya Roh Kudus sebab yang jadi Allah adalah Bapa, sementara Bapa tidak punya roh. Boro-boro Bapa punya roh, huruf besar ya. Bapa itu bisu itu. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Ketika Yesus menjadi manusia di bumi, maka Yesus memakai Bapa untuk kiasan dirinya sendiri sebagai Allah yang roh di surga. Tritunggal nyampe nggak kayak gini? Nggak nyampe Pak. Makanya Allahmu siapa? Allah kami Bapa. Bapa punya roh apa tidak? Tidak Pak. Berarti mustahil kamu punya Roh Kudus. Yang selama ini kalian anggap jadi Roh Kudus itu siapa? Itu roh setan yang kalian kuduskan, padahal aslinya setan. Siapakah dia? Ada di dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14, yaitu ketiga roh najis yang wujudnya seperti katak. Itu roh yang kalian jadikan kudus. Sementara Allahmu sendiri Bapa. Bapa itu tidak punya roh. Bapa adalah yang punya roh, itu adalah Bapa yang iblis. Nah, kalau iblis punya roh, astagfirullah. Jadi Bapa yang disembah oleh para Tritunggal itu Bapa yang punya roh, yaitu Bapa yang iblis. Sebab kalau Bapa itu nggak punya roh, lalu yang kalian jadikan roh, yang kalian klaim sebagai Roh Kudus adalah roh setan yang kalian jadikan kudus. Makanya Allahmu Bapa toh, betul Bapa iblis. Lalu Tuhanmu siapa? Yesus Pak. Itu Yesus yang lain. Sebab Yesus yang kalian jadikan Tuhan itu Yesus yang masih sujud pada Bapa, betul? Betul Pak. Nah,
Jadi clear ya, Tritunggal tidak punya Roh Kudus, boro-boro punya Roh Kudus, bau-bau Roh Kudus saja enggak. Yang kalian klaim sebagai Roh Kudus adalah roh yang kalian jadikan kudus, yaitu roh setan, roh iblis, dan roh nabi palsu itu, ya, yang bentuknya seperti kata itu. Nomor 1 itu. Nomor 2, di dalam kisah 16 ayat 6, di situ ditulis Roh Kudus menghalangi atau tidak mengizinkan untuk masuk ke wilayah mana itu ya, Asia itu ya. Kemudian di ayat 7, Roh Yesus tidak mengizinkan. Berarti Roh Kudus adalah Roh Yesus. Ya, tadi di yang pertama Allahmu kan Bapa tidak punya roh, itu sudah mustahil kamu punya Roh Kudus. Yang kedua, ternyata Roh Kudus itu Roh Yesus. Lah kamu percaya nggak Yesus itu roh? Nggak percaya Pak, Yesus itu masih gondrong, tangannya masih bolong. Ya. Lalu Yesus yang kalian imani ini masih sujud pada Bapa, itu Yesus yang lain, bukan Yesus yang Roh Kudus. Berarti mustahil Tritunggal punya Roh Kudus. Ya, jangankan punya Roh Kudus, bau Roh Kudus saja enggak. Balik lagi ditanya ke Tritunggal, Tritunggal percaya enggak Yesus Kristus itu Roh Kudus, itu Roh Allah itu? Enggak percaya Pak. Ya, artinya Tritunggal mustahil ya punya Roh Kudus. Yang selama ini diklaim menjadi Roh Kudus adalah roh setan, roh iblis, roh nabi palsu yang dijadikan kudus. Ya, Allahnya adalah Bapa adalah iblis, karena yang punya roh itu iblis. Kalau Bapa itu nggak punya roh. Lalu yang kalian jadikan Tuhan adalah Yesus yang lain yang masih sujud pada Bapa iblismu itu. Lalu yang kalian jadikan Roh Kudus adalah roh setan yang kalian anggap jadi kudus. Clear? Dari 3 bukti ini sudah very clear bahwa Tritunggal mustahil punya Roh Kudus. Jadi selama ini yang bilang berhembuslah Roh Kudus, ya Allahmu siapa? Bapa nggak punya roh. Jadi yang kalian sebut berhembuslah Roh Kudus adalah roh iblis. Yang punya roh itu roh iblis, itu punya roh. Setan punya roh. Ya, bisa buat mujizat nggak? Bisa. Nabi palsu, Mesias palsu bisa buat mujizat. Ya, mujizatnya dahsyat lagi dengan tujuan untuk penyesatan. Jadi very clear. Tritunggal mustahil punya Roh Kudus. Tritunggal itu siapa aja Pak? Tritunggal itu Katolik, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Mormon, dan Advent. Itulah Tritunggal. Katolik mustahil punya Roh Kudus, ya mustahil, wong Allahnya saja Bapa itu tidak punya roh. Tuhannya saja Yesus yang lain, Yesusnya masih sujud pada si Bapa. Mana ada Tuhan sujud pada Allah. Jadi selama ini yang dia anggap Roh Kudus siapa? Roh yang dijadikan kudus. Kalau Bapa itu nggak punya roh, jadi mustahil penyembah Bapa kok punya Roh Kudus, mustahil. Wong Bapa itu yang jadi Allah itu nggak punya roh. Ya, yang punya roh adalah Bapa yang iblis, Bapa iblis. Ya, Katolik, Protestan juga sama, Karismatik, Ortodok sama. Ya. 2000 tahun ya penyesatan itu ya, betul. Nah, saudaraku semuanya, kita barusan mendengar bagaimana penjelasan juga dari seorang pendeta Hendry Tandianta ya, perihal Roh Kudus yang diklaim oleh Tritunggal umumnya itu ternyata tidak benar menurut pendeta HDT ya, karena menurut dia Bapa tersebut tidak mempunyai roh ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita
bandingkan dengan pengajaran di dalam Islam, benar bahwa Tuhan tersebut tidak mempunyai roh ya, tetapi bisa menciptakan roh itu sendiri untuk makhluk ciptaannya, karena Allah tersebut adalah zat ya, yang tidak terbuat dari apapun dan tidak berasal dari apapun juga ya, dan tidak seperti apa-apa. Nah, jadi apa yang diklaim oleh pendeta MYM di awal tadi itu tidak lebih dari untuk bisa menghindar ya atas kritikan-kritikan yang selalu disampaikan oleh saudara-saudara Muslim kita melalui perdebatan ya tentang isi Bible tersebut, sehingga ini dianggapnya suatu senjata pamungkas ya, yang mungkin katanya bisa diterima oleh banyak orang, dengan berdalih mengatakan bahwa orang baru bisa mengerti isi Bible itu kalau disertai Roh Kudus. Padahal itu pernyataan yang sangat tidak logis sekali ya, karena tidak dapat dibuktikan ya ucapannya tersebut, sehingga itu sangat lemah sekali dijadikan dasar atau argumen untuk menyerang balik kepada saudara-saudara Muslim kita yang selalu sering berdebat dengan pihak Kristen ya. Dan seperti kita ketahui bersama, pada umumnya debater Muslim itu sangat menguasai sekali kitab suci Al-Quran ya, dan juga Bible itu sendiri sampai ke original text-nya. Jadi dengan adanya seperti itu, seringkali pertanyaan-pertanyaan yang mematikan kepada pihak Kristen itu sulit untuk mereka jawab ya, karena akan bertabrakan dengan original text-nya. Maka seperti yang dilakukan pendeta MYM tadilah, ini dijadikan sebagai dasar atau senjata ya untuk berkelit dari kenyataan atau fakta yang sebenarnya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bisa menghibur kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.